Ya, terima kasih. Monggo Bu Dewi mungkin bisa menanggapi. Ya, ya memang di eh, kontrak awal itu memang saudara yang pertama ketika PPL harus koordinasi dengan kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala RA terkait dengan persiapan modul P5 itu. Jadi sudah dari awal sudah langsung berkoordinasi, melakukan koordinasi. Itulah maka P5 itu sudah mulai di jangan menunggu nanti, tetapi sejak dari awal itu sudah dieksekusi. Jadi sudah di apa namanya kan kalau planning sudah dari kemarin. Jadi semua perangkatnya itu sebenarnya perangkat yang dikerjakan sejak di lokakarya atau di pengembangan perangkat belajar. Nah, sekarang ini adalah tahap implementasi. Tetapi sebelum implementasi ada waktu sekitar 2 hari, 1 hari 2 hari ini untuk melihat bersama dengan guru pamong dan dosen terkait dengan perangkat jenengan. Jadi PPL ini adalah implementasi dari semua modul, semua perangkat jenengan di Lokakarya kemarin. Gitu, tidak dadak gawe lagi. Tetapi memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, nah itu di awal tentu. Begitu, Bu. Itu nggih, Bu Rustami. Selanjutnya Pak Supriyanto. Terima kasih Mas Robek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya yang diupload di P5-nya, Mas. Tadi P5 selain video juga diupload berupa foto. Nah, foto pendukung ini ada batasan-batasan tertentu apa sesuai tahapan-tahapan dari P5 itu. Sekian, terima kasih Mas Rofiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada batasannya ya. Semakin banyak foto yang diunggah ya semakin baik untuk bisa memotret bagaimana proses P5 itu diimplementasikan. Gitu ya. Asalkan tadi ya kan untuk filenya memang ada batasannya ya. Filenya itu Iya, Mas. Tadi ada telepon dari Bu Tuti. kayak 2 MB kalau nggak salah untuk file batasan filenya itu. Begitu. Monggo selanjutnya Pak Maulana Husen. Terima kasih Pak Rafiq. Izin bertanya. Yang pertama, berkaitan dengan kami di PBA, untuk yang integrasi tadi misalkan modul ajarnya sudah dengan PTK, sedangkan di kami kan ada beberapa maharoh atau kemahiran yang di situ misalkan kami kemarin untuk judul PTK-nya itu terkait dengan metode menyanyi untuk penguasaan mufrodat seperti itu. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya kan sudah berganti kepada maharoh yang lain, Pak. Misalkan sudah kiroah atau sudah sampai dengan kalam atau bahkan menulis seperti itu. Nah ini kaitannya dengan PTK yang harus menggunakan metode yang sama itu seperti apa gitu. Itu kemudian yang kedua untuk video kami konfirmasi kembali, berarti ada video 1 RPP 1, video 2 modul ajar 1, kemudian video 2 modul ajar 2, dan yang terakhir tadi untuk PPRA-nya. Sedang tadi kalau tidak salah saya mendengar dari Bu Dwi, 1 video yang modul ajar dan 1 video yang proses untuk P5-nya seperti itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan laporan siklus PTK, apakah nanti ada formatnya seperti LK-nya atau bagaimana itu Pak? Terima kasih, 3 itu Pak.
Baik, terima kasih. Monggo, Budi mungkin bisa menanggapi Ya, tadi yang integrasi PTK sama modul ajar. ya. Untuk integrasi PTK memang disesuaikan dengan jadi siklus itu menyesuaikan. Jadi problem yang diangkat itu sebenarnya problem yang tentunya ditemukan dalam pembelajaran secara umum, Pak. Sehingga nanti bisa masuk di siklus kedua, kemudian dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau problemnya seperti jenengan itu ya metode bernyanyinya kalau tidak ada di siklus di modul ajar berikutnya, di pembelajaran berikutnya kan menjadi tidak paralel ya, tidak nyambung gitu. Monggo nanti pemilihan judul itu hati-hati karena ini PPL-nya adalah PPL integratif ya. Jadi nanti ya harus disesuaikan, Pak. Maka Ya, Bu. mumpung masih ada waktu, silahkan disesuaikan. Nah, itulah Ya, Bu. perlunya PPL itu bisa untuk memperbaiki semua perangkat jenengan. Ibu, Gitu ya. terkait PBA atau bahasa Arab atau dengan bahasa yang lain, misalkan bahasa Indonesia kan memang berkaitan dengan di elemennya itu kan memang ada atau maharohnya kan memang berganti-ganti, Bu. Sehingga misalkan karena tuntutannya media atau metode, sedangkan maharohnya atau elemennya berganti kan seyogianya memang berganti. Tetapi kalau tuntutan kemarin informasi yang kami tangkap itu harus bersesuaian atau tetap misalkan sudah menggunakan satu metode itu digunakan untuk 3 pertemuan misalkan gitu, hemat saya tetap sulit, Bu, karena ada elemen yang berbeda dari misalkan dari membaca PTK itu kan tidak harus meningkatkan pencapaian satu indikator tertentu. PTK itu kan bisa sebuah problem pembelajaran yang bisa saja di luar materi itu, tetapi terkait dengan persoalan pembelajaran, misalkan contoh semangat belajar, kinerja belajar, atau etos belajar. Itu memang sebuah problem di kelas saudara. Tidak harus materi tertentu atau indikator tertentu, tidak harus, Pak. PTK itu silakan. Kalau itu sebuah problem dalam kelas jenengan gitu. Jadi tidak harus memaksa materi tertentu yang dipilih, tidak. Maka ini adalah kebutuhan PTK saudara. Ya, silahkan kira-kira sebuah problem dan itu nanti muncul dalam materi apapun. Nah itu, misalkan seperti itu. Gitu, Pak. Ya, nanti kita coba integrasikan mungkin di modul kedua dan ketiganya jika memang tuntutannya seperti itu. Ya. Lanjut yang tadi, Bu, terkait video dan mungkin LK yang siklus tadi, bukan ada laporan PTK dan ada LK-nya, Pak. Nanti ada LK siklus 1, siklus 2, nanti ada LK. Nanti Mas Rafiq akan share. Bahkan lembar kerja PPL secara khusus juga nanti ada. Gitu. Lembar kerja produknya ada, lembar kerja saudara dalam pelaksanaan PPL ada sendiri. Untuk video, Bu, total video jadi berapa, Bu? Total 3 video modul ajar 1, modul ajar 2. Kalau modul ajar 1, 2 kan video praktek pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga adalah modul implementasi P5. Prosesnya sampai mana gitu. Ya nanti kalau P5-nya misalkan banyak ya silahkan diedit bagian-bagian penting yang dimasukkan. Itu ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian Ibu Siti Khairil Bariyah. Oke, terima kasih Mas Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaan saya terkait tentang pembuatan video project P5, itu sudah ada batasan waktunya atau belum ya untuk yang diupload? Misal kan pasti ada fullnya dan ada editnya. Nah, editnya berapa? Kemudian dalam pembuatan modul project P5 itu boleh nggak suaranya bisu? Terima kasih. Suaranya bisu. Maksudnya kayak di contoh kayak di contoh video PPL yang dicontohkan oleh Mas Rofik tadi, kan kayak diskusi misal dicepetin kan nggak ada suaranya gitu loh Bu Dwi. Mungkin sebagian ada suaranya Ya, biar dikreasi toh Bu, dikreasi. iya Nah betul. itu nanti kan ada penilaian perangkat video, nanti instrumennya ada. Nah, di antaranya adalah nanti bagaimana mahasiswa itu melakukan inovasi dalam pembuatan video, itu juga ada penilaiannya. Ya jangan membisu tuh, dikasih misalnya sedang kegiatan apa ya dikasih musik sholawat atau apa gitu, jangan polosan begitu. Jadi jadi ketika melihat ya dikasih musik enggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan representatif 30 menit ya enggak apa-apa. Tapi kalau representatifnya 40 menit ya enggak apa-apa lah. Yang penting representatif mewakili proses dari proyek P5-nya itu. Dimulai sampai sesampainya gitu. Ya. Oke, insya Allah cukup paham Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Mas Rofik. Iya, monggo, Pak. Oke, saya menambahi dikit saja. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau ditambah proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin dan moderasi beragama, diusahakan para mahasiswa ini berkolaborasi dengan para guru yang lain. Ya, itu akan lebih bagus dan nilainya lebih tinggi karena memang proyek P5 ini itu harus melibatkan guru yang lain, tidak sendiri, gitu ya, seperti itu. Itu akan lebih baik. Jadi jenengan semua, saudara-saudara semua ini sebagai pelopor implementasi kurikulum merdeka, terutama untuk penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dan di madrasahnya masing-masing, sebelum nanti benar-benar menerapkan kurikulum merdeka, gitu ya. Itu. Jangan berbiaya mahal. Bisa mengerjakan hal-hal yang murah meriah, tetapi ada penanaman nilai-nilai itu, nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ya. Guru agama, guru PAI tentunya sangat berkaitan dengan yang pertama, nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Walaupun juga bisa terkait dengan berkebinekaan global, bisa berkaitan dengan gotong royong, bisa berkaitan dengan nilai yang lain. Tapi yang utama adalah bagaimana menanamkan nilai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Dan itu kan kegiatannya bisa sangat banyak. Misalkan termasuk juga penguatan moderasi beragama ya. Misalkan saudara mencoba memperkenalkan toleransi yang benar-benar toleran. Saudara ajak murid-murid saudara untuk datang kepada tokoh agama lain atau pemeluk ibadah agama lain. Misalkan seperti itu sudah bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Moderasi beragama. Itu sudah begitu gitu ya. Sederhana begitu bisa. Tidak perlu mahal. Nah, seperti itu.
Jadi nanti ada kegiatan yang divideokan itu, tentunya ada mulai proses perencanaan, kegiatannya dan evaluasinya seperti itu. Ya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Dede. Selanjutnya Pak Rizal, monggo yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Rofik, izin bertanya. Ibu Dwi, kami mau bertanya dari PAI 1W, menanyakan Bu, ini untuk kejelasan mengenai modul 1, video 1 pada PPL 1 itu Ibu, mengenai kami, umpamanya kami membuat modul A, kemudian videonya A. Nah, kemudian pada modul B, kami pakai modul B, videonya B. Begitu juga untuk yang PPRA, itu pakainya PPRA. Yang kami masih sanksi bingung kan Ibu, mengenai pengisian PTK itu Ibu, yang sifatnya umum pada permasalahan pembelajaran, ataukah yang PTK yang sifatnya itu permasalahan yang ada di dalam modul ajar yang saya alami di dalam modul 1 umpamanya. Itu kan nanti tidak ada kesinambungan Ibu, umpamanya modul 1 materinya tentang akhlak. Kemudian itu hanya saya sampaikan pada modul 1. Kemudian beralih ke modul yang kedua, pada PPL yang kedua materinya sudah berganti dengan akidah. Kemudian saya pun mempunyai permasalahan di PTK itu dengan mengisikan dengan permasalahan pembelajaran di modul akidah. Nah, kami mengisinya bagaimana Ibu untuk yang PTK di modul 1 dan juga di PTK modul 2. Mohon tentunya Bu, matur suwun, terima kasih. Sebenarnya nanti ini diskusinya dengan dosen ya, tetapi saya arahkan dari sekarang. Jadi PTK itu adalah nanti yang ketika ditindak itu kan mengobati ya guru ya. Jadi ada penyakit kemudian diobati gitu. Ya mengobatinya itu di pembelajaran yang saudara lakukan, baik itu di modul ajar 1 dan modul ajar 2, kira-kira yang bisa ditreatment, yang bisa ditindak di 2 modul ajar jenengan itu kira-kira problem yang dihadapi jenengan itu problem yang mana? Misalkan kalau problem kerjasama, siswa sulit kerjasama gitu ya, kan ada dong di semua capaian pembelajaran toh. Misalkan ini saya ngarang sendiri, motivasi gitu. Motivasi kan ada di dalam segala suasana pembelajaran toh. Nah gitu loh Pak. Kira-kira yang bisa dijawil atau dimainkan atau dilakukan di tema yang atau di capaian pembelajaran yang saudara ajar di modul ajar 1 dan modul ajar 2 gitu loh Pak. Itu PTK integratif itu seperti itu. Jadi masuk di dalam pembelajaran itu. Paham enggak Pak? Nanti didiskusikan dengan dosen sebenarnya lebih detail. Tapi gambarannya seperti itu. Yang bisa ada di dalam pembelajaran jenengan. Dalam semua tema yang saudara pilih. Ya memang ini inovasinya di sini. Saudara profesionalitasnya memang ditantang di sini. Misal kalau problem kedisiplinan, kan ada di semua, baik akhlak atau akidah. Itu kan persoalan afektif misalkan. Ya kan ada Pak. Ya kan? Ya tidak harus persoalan kognitif, tidak harus. Tapi persoalan kognitif bisa saja. Misalkan pemahaman gitu ya. Persoalan pemahaman, peningkatan pemahaman peserta didik kan bisa sebenarnya. Ya, walaupun elemennya akidah, walaupun elemennya akhlak gitu. Misalkan bahkan fikih gitu misalkan. Yang penting alat ukurnya itu jelas yang dipakai untuk mengambil data. Itu ya Pak Rizal ya. Ya nanti diskusikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing lapangannya dan guru PAUD. Tapi gambaran secara umum seperti itu. Jadi PTK integratif itu ya
yang nanti ada di dalam setiap siklusnya ada di pembelajaran jenengan di modul ajar 1 dan modul ajar 2. Maka hati-hati memilih sebuah problem dan judul itu yang kira-kira itu bisa siklusnya ada di dalamnya gitu. Kira-kira begitu. Oke, begitu nggih, Pak Rizal. Ada yang bertanya lagi, monggo. Yang di chat untuk dari Bu Puji Lestari. Untuk PPL ini bagi penempatan P3K di SD baru bagaimana Pak? Apakah harus PPL di SD yang lama, apa yang baru? Sedangkan modul yang saya susun itu identitas sekolah tertulis SD yang lama. Tidak masalah, bebas. Yang penting real mengajar. Di sekolah lama, sekolah baru. Kalau boleh, yang mana aja boleh. Oke. Monggo ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Ini sudah jam 9, sesuai dengan undangan yang kami share kemarin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran secara virtualnya dalam orientasi PPL. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui kegiatan PPG ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti kita semua dinyatakan lulus. Amin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.